Saat ini, ada 195 negara yang terhitung ada di dunia. Dari yang paling populer seperti Amerika dan Inggris, sampai pada negara yang mungkin namanya masih asing bahkan sama sekali belum terdengar. Ada Benin dan Eritrea, ataukah Montenegro yang usianya belum genap 20 tahun. Negara ini juga masih terdengar asing di telinga kalian kan? Negara ini terletak di Eropa Tenggara atau yang biasa disebut dengan Balkan. Secara geografis, berbatasan dengan Bosnia dan Herzegovina di sebelah barat laut, Serbia di timur laut, Kosovo di timur, Albania di tenggara, Kroasia di barat daya, dan Laut Adriatik di sebelah selatan. Meskipun tergolong masih muda, Montenegro bisa membuktikan dirinya sebagai negara yang kuat. Setelah mendeklarasikan kemerdekaannya dari Serbia pada tahun 2006, Montenegro telah bergabung menjadi anggota PBB, NATO, dan WTO. Bahkan, saat ini Montenegro juga sedang dalam proses bergabung dengan Uni Eropa. Awalnya kemerdekaan Montenegro diakui oleh negara-negara yang memiliki kekuatan besar di Kongres Berlin pada tahun 1878. Namun pada tahun 1910, negara ini menjadi sebuah kerajaan. Setelah Perang Dunia Pertama, kerajaan menjadi bagian dari Yugoslavia. Menyusul pecahnya Yugoslavia, Republik Serbia dan Montenegro secara kompak memproklamasikan sebuah federasi. Setelah referendum kemerdekaan diadakan pada Mei 2006, Montenegro mendeklarasikan kemerdekaannya pada Juni 2006 dan konfederasi pun resmi dibubarkan. Pasca referendum, tepatnya pada 28 Juni 2006, Montenegro resmi menjadi anggota ke-192 PBB. Dari situ, negara ini pun mengadakan pemilihan umum pertama, sebuah pemilu parlemen yang dilaksanakan pada 10 September 2006. Hasil pemilu ini menghasilkan koalisi yang dibentuk Perdana Menteri Milo Đukanović, koalisi Montenegro Eropa sebagai pemenangnya. Sistem politiknya dijalankan oleh presiden sebagai kepala negara dan memiliki kediaman resmi di Cetinje. Sama dengan kebanyakan negara, pemilihan presiden Montenegro diadakan 5 tahun sekali. Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan dan sistemnya menganut multi-partai. Pada 2023 kemarin, Montenegro telah melakukan pemilihan presiden yang kemudian menempatkan Jakov Milatović sebagai presiden terpilih dan Dritan Abasović sebagai Perdana Menteri sejak tahun 2022. Kekuasaan eksekutifnya dijalankan oleh pemerintah. Kekuasaan legislatif dipegang oleh pemerintah dan Parlemen Montenegro. Parlemen Montenegro adalah badan legislatif yang menganut sistem unikameral dan yudikatif independen dari eksekutif dan legislatif. Lalu untuk mendukung kerja pemerintahan yang demokratis, parlemen dapat mengeluarkan mosi tidak percaya pada pemerintah dengan satu wakil dipilih per 6.000 orang pemilih. Dalam hal militer, pasukan Montenegro juga cukup berperan aktif. Pasukan militer telah mempertahankan pasukan aktif sebanyak 2.400 orang. Sebagian besar perlengkapan dan pasukannya diwarisi dari Angkatan Bersenjata Persatuan Negara Serbia dan Montenegro. Gak main-main, Menteri Pertahanan Montenegro mengatakan bahwa 85 prajurit dilatih untuk misi internasional, seperti berpartisipasi dalam misi penjaga perdamaian PBB di Liberia, Siprus sebagai pengamat militer, dan Somalia dalam operasi Atalanta. Selain itu, pasukan militer Montenegro pernah mengirim 45 tentara dan tenaga medis ke misi ISEF di Afghanistan. Sensus terakhir yang dilakukan tahun 2022 menunjukkan populasi penduduk Montenegro mencapai 616.160.000 jiwa dengan sebaran 13.812 km persegi. Negara ini dibagi menjadi 25 kota yang dipimpin oleh seorang wali kota dengan Podgorica sebagai ibu kota negara. Podgorica mencakup sekitar 10,4% wilayah Montenegro. Bahasa resmi yang digunakan di Montenegro adalah Montenegro. Namun bahasa Serbia, Bosnia, Albania, dan Kroasia masih sesekali digunakan. Sebenarnya Montenegro adalah negara multi-etnis, di mana tidak ada kelompok etnis yang paling mayoritas. Hal ini dikarenakan jumlah orang Montenegro dan orang Serbia tidak konsisten dalam setiap sensus karena perubahan-perubahan masyarakat dalam memandang dan memilih untuk mengungkapkan identitas dan afiliasi etnik mereka. Namun tetap saja, Montenegrin menempati sebagai kelompok etnis dengan jumlah terbesar. Secara historis, orang Montenegrin merupakan anggota gereja Ortodoks Serbia dengan agama mayoritas yang dianut. Kehidupan beragama di Montenegro cukup stabil, terutama karena penduduknya memiliki cara pandang mengenai toleransi beragama dan keragaman iman.
Agama denominasi terbesar kedua adalah Islam, dengan Muslim Sunni yang berjumlah 19% dari total populasi negara ini. Toleransi dalam beragama benar-benar dibuktikan dalam negara ini. Seperti yang terjadi pada tahun 2012, muncul sebuah protokol yang mengakui agama Islam sebagai agama resmi di Montenegro. Dalam protokol itu juga disebutkan akan memastikan bahwa makanan halal akan disajikan di fasilitas militer, rumah sakit, asrama, dan semua fasilitas sosial. Tak sekedar makanan, wanita muslim juga diizinkan untuk memakai jilbab di sekolah dan institusi publik, serta memastikan bahwa umat Islam memiliki hak untuk mengambil hari Jumat bebas dari pekerjaan untuk melaksanakan sholat Jumat. Meskipun berada di Eropa, biaya hidup di Montenegro tidak semahal biaya yang dibayangkan. Biaya hidupnya sekitar 43% lebih rendah dibanding Inggris atau di Amerika Serikat. Harga sewa tempat tinggal sekitar 63% lebih rendah dibanding di Inggris dan 71% lebih rendah daripada di Amerika Serikat. Akses internet juga lebih murah dan cukup baik di kota-kota besar. Sayangnya, daerah pedesaan masih menggunakan koneksi yang cukup lambat. Biaya perawatan kesehatan juga masih bisa dijangkau bagi masyarakat Montenegro. Warga Montenegro memiliki perawatan kesehatan masyarakat, dibayar dengan kontribusi ke dana asuransi kesehatan. Paket asuransi swasta dapat menelan biaya sekitar €300 per tahun per orang. Selain itu, janji temu dokter untuk konsultasi kesehatan selama 15 menit menelan biaya sekitar €25. Seperti sebagian besar wilayah Balkan, Montenegro adalah kombinasi dari pengaruh timur dan barat. Hal inilah yang juga mempengaruhi masakan yang ada di Montenegro. Kuliner Eropa Tengah terlihat dari banyaknya crepes, donat, selai, berbagai jenis biskuit dan kue, serta berbagai macam roti. Masakan Montenegro juga bervariasi. Secara geografis, masakan di daerah pesisir berbeda dengan masakan di daerah dataran tinggi utara. Daerah pesisir secara tradisional mewakili masakan Mediterania, dengan makanan laut menjadi hidangan umum. Meskipun menjadi negara yang tidak populer, namun negara ini disebut-sebut sebagai negara yang wajib dikunjungi. Montenegro menjadi salah satu tujuan wisata paling pesat di Balkan. Bagaimana tidak, negara ini menawarkan garis pantai yang indah. Bergeser ke kota, bangunan-bangunannya banyak dipengaruhi arsitektur Italia dalam gaya artistiknya. Terlebih lagi, cuaca di negara ini menjadi daya tarik besar bagi wisatawan dan bagi ekspatriat. Pada musim panas, suhu di sana bisa mencapai 27 derajat Celcius. Di pedalaman selama musim dingin, suhu bisa turun di bawah titik beku. Tentu saja ketinggian yang lebih tinggi juga menjadi lebih dingin. Cuaca terbaik di Montenegro terjadi antara bulan Mei dan September dan cenderung tetap berawan. Bisa dibilang Montenegro adalah tempat yang baik untuk ditempati karena budaya yang beragam, pemandangan yang indah, dan termasuk lokasi yang nyaman dan aman di bagian Eropa. Terletak di Balkan, Montenegro memiliki beberapa medan paling terjal di seluruh Eropa. Sebagian besar lanskapnya didominasi oleh pegunungan, sehingga ideal untuk pejalan kaki dan olahraga outdoor lainnya. Disebut juga, negara ini menjadi pilihan bagi mereka yang akan menghabiskan masa tua dan masa pensiun. Pasalnya ada beberapa manfaat bagi mereka yang ingin memiliki tempat tinggal permanen di Montenegro. Izin tinggal dapat berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk periode 5 tahun tambahan. Lalu berhak atas semua hak warga negara Montenegro, kecuali memegang paspor dan punya hak untuk memilih. Dan yang terakhir, memiliki kebebasan untuk meninggalkan Montenegro untuk jangka waktu lebih dari 1 bulan per tahun.